Pak Yusran, kami ingin mengetahui dan juga update dari Anda begitu ya terkait sektor perhotelan yang kami juga dengar dari lapangan bahwa cukup terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. Bagaimana kronologis dan ceritanya di lapangan? Silakan dengan point of view Anda, Pak Yusran. Ya, jadi gini Mas Bram, pertama yang harus kita perhatikan itu adalah bahwa pergerakan kegiatan pemerintah di setiap daerah itu sebenarnya juga memberi manfaat besar karena itu merupakan stimulus bagi daerah. Stimulus bagi daerah itu tentu imbasnya bukan hanya ke industri perhotelan, tapi juga atau pariwisata, tapi juga berimbas kepada masyarakat dan PAD. Nah ini juga perlu dilihat dari sisi kemampuan setiap daerah terhadap pendapatannya di setiap daerah itu mungkin bisa kita lihat ketergantungan daerah terhadap pusat itu cukup besar, Mas. Umumnya cuma 10 daerah, kalau nggak salah saya data dari Mendagri, yang mengatakan bahwa daerah-daerah yang cukup bisa berinovasi karena tidak terlalu tergantung dengan anggaran pemerintah pusat. Kemudian berikutnya adalah bahwa hotel ini bisa dilihat hanya satu indikator saja, tapi pada sebenarnya multiplier efeknya cukup besar. Karena hotel itu punya datanya, kita punya basis data siapa saja market yang masuk ke hotel itu. Ya mayoritas memang kontribusi kegiatan pemerintah itu cukup besar. Itu kontribusi terhadap revenue aja bisa mencapai 40-50%, bahkan ada yang lebih, ada yang 70-80%. Kenapa? Karena memang kita akuin di setiap daerah itu tidak sama seperti di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu populasinya besar, banyak perusahaan-perusahaan swasta atau aktivitas ekonominya cukup besar. Beda di daerah-daerah yang ada di luar Pulau Jawa, khususnya di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dari mana-mana pun itu kebanyakan kegiatan aktivitas cuma kegiatan kantor pemerintahan yang paling besar. Nah ini tentu juga bisa mencerminkan bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Nah kemudian yang berikutnya yang kita juga harus lihat di sini bahwa hotel memiliki ekosistem. Ekosistem itu adalah semua usaha yang memenuhi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hotel. Biasa itu penyerapan makan minuman, bisa penyerapan kebutuhan kamarnya, ada sabun, ya kan, linen hotel, belum furniturnya dan seterusnya, termasuk untuk merenovasi dan seterusnya. Itu banyak di dalam situ yang terlibat. Nah, ini pasti akan ada impact. Hal lain lagi yang akan ada impact itu adalah Pemda itu sendiri. Nanti sebenarnya Pemda akan pasti harus bisa menjawab bahwa PAD mereka, hotel restoran itu berkontribusi 5 besar umumnya di ibu kota provinsi, di setiap daerah di Indonesia. Nah, pada saat market hotel dan restoran ini nanti turun, tentu akan ada imbasnya juga kepada PAD dari kabupaten kota. Nah, ini tentu akan berdampak kepada mereka terhadap belanja pegawainya, karena 75% PAD mereka kan umumnya untuk belanja pegawai. Nah, jangan sampai nanti Pemda memutuskan untuk menaikkan fiskal lagi karena keturunan PAD ini. Padahal bisnisnya nggak berjalan, bisnisnya udah turun. Nah, ini juga harus diperhatikan juga, nanti pesawat bisa diambil indikatornya. Bagaimana pesawat sekarang jumlah trafficnya juga sudah slow kan, karena nggak ada yang dibawa. Nah, kita juga harus pahamin juga bahwa di daerah itu mayoritas usahanya itu ada UMKM. Itu pemerintah pasti tahu, atas 90%. Mereka lah penopangnya. Tapi hidup UMKM itu dari mana? Hidup UMKM itu adalah dari pergerakan orang. Pergerakan orang yang datang ke setiap destinasi, mereka belanja, mereka membutuhkan transportasi, untuk makan minuman, dan souvenir, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini mungkin yang kita harus melihat dari kebijakan ini, imbas ke depannya itu seperti apa. Nah bagaimanapun yang namanya pergerakan wisnos, pariwisata itu sebenarnya tujuannya adalah meningkatkan devisa atau PAD bagi daerah dan membuka lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Nah kita berharap jangan sampai kebijakan ini juga akan mempengaruhi pada daya beli masyarakat. Nah ini imbasnya pasti akan cukup besar ke setiap daerah. Demikian, Mas. Oke, baik. Apakah dari PHRI juga sebetulnya melihat kalau kebijakan efisiensi anggaran ini diberlakukan, ini sebuah blunder yang dilakukan pemerintah karena juga memberikan imbas ekonomi bagi pemerintah daerah. Seperti itu, Pak Yusran? Ya karena begini, kami paham bahwa pemerintah pusat tentu memiliki berbagai macam program. Namun kita juga mesti diingat kemampuan setiap daerah itu, ketergantungannya terhadap
dana dari pusat itu juga cukup besar saat ini karena Indonesia ini cukup luas dan kami melihat dari sisi bisnis yang sudah bertahun-tahun kami geluti di sini kalau kita berkaca ke daerah kan tidak semua daerah memiliki tambang, tidak semua daerah memiliki kebun, tidak pun semua daerah memiliki minyak, memiliki potensinya. Mereka semua mengandalkan aktivitas dari pemerintahan, itu yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mencerminkan itu hanya di Pulau Jawa, Mas. Populasinya cukup besar. Populasi cukup besar, pergerakan ekonominya juga cukup besar, tapi daerah lain akan banyak imbasnya. Nah, kalau kita lihat, apakah Pulau Jawa nggak terdampak? Terdampak juga, semua terdampak. Tapi proporsinya pasti akan berbeda-beda. Mana yang paling besar dampaknya itu, yang paling utama adalah industri dari yang kita lihat ujungnya itu adalah dari UMKM itu nanti pasti akan kena semuanya. Karena tidak ada daerah yang hidup tanpa kegiatan pemerintah. Saya contoh Bali sendirilah. Bali itu sepertinya destinasi pariwisata, tapi jangan salah, event yang dilakukan di situ semua kontribusi pemerintah mayoritas. Seperti kegiatan yang lalu G20 dan seterusnya, itu kan kontribusi dari pemerintah. Kalau kegiatan itu menurun, MICE-nya menurun, otomatis akan drop juga. Kita Wisman kita baru bicara 14 juta loh, belum banyak dan kita punya berbagai destinasi atau pulau yang cukup lebar yang mengandalkan pergerakan bisnis yang paling utama untuk menghidupi semua ekonomi di daerah. Nah ini mungkin harus menjadi pertimbangan pemerintah juga dampak ke depannya seperti apa. Oke,